seen the glory of my knees lately, covered in white with a fire. Amerika Serikat kembali menghadapi bencana alam besar setelah sebelumnya mengalami kebakaran hutan yang menghancurkan ribuan hektar lahan. Kini negara tersebut dilanda banjir besar yang diperparah dengan fenomena banjir beku, di mana air banjir berubah menjadi es akibat suhu ekstrim yang turun drastis. Kejadian ini telah mengguncang berbagai wilayah, termasuk Los Angeles dan Kentucky, dengan dampak yang sangat signifikan. Fenomena banjir beku terjadi ketika hujan deras menyebabkan banjir besar di beberapa negara bagian. Sementara suhu udara tiba-tiba turun hingga di bawah titik beku. Hal ini menyebabkan air banjir yang menggenangi wilayah terdampak berubah menjadi lapisan es tebal, memperparah kerusakan dan menghambat upaya penyelamatan. Kondisi ini mirip dengan peristiwa serupa yang pernah terjadi sebelumnya di Amerika Serikat bagian utara. Namun kali ini terjadi dalam skala yang lebih luas. Kota-kota besar seperti Los Angeles, Kentucky, dan beberapa wilayah di Midwest terdampak cukup parah akibat kombinasi hujan deras, badai salju, dan suhu ekstrim. Lantas bagaimana hal itu bisa terjadi? Berikut cerita selengkapnya. Banjir yang melanda beberapa wilayah Amerika Serikat seperti Los Angeles dan Kentucky telah menyebabkan kerusakan signifikan. Hujan deras yang turun sejak 15 Februari 2025 mengakibatkan sungai meluap dan merendam ribuan rumah. Namun yang membuat situasi semakin genting adalah penurunan suhu drastis yang menyebabkan air banjir membeku, menciptakan lapisan es tebal di permukaan. Fenomena ini yang dikenal sebagai banjir beku telah melumpuhkan aktivitas masyarakat dan infrastruktur setempat. Pemerintah Amerika Serikat telah mengeluarkan status darurat di beberapa negara bagian yang paling terdampak. Presiden Donald Trump menyetujui deklarasi bencana nasional untuk Kentucky dan beberapa wilayah lain guna mempercepat bantuan federal bagi para korban. Dalam konferensi persnya, Trump menyatakan bahwa pemerintah federal akan mengerahkan tim penyelamat, bantuan logistik, serta dana darurat untuk membantu para korban bencana. Namun ia juga mendapat kritik karena dinilai lebih fokus pada urusan luar negeri dibandingkan menangani krisis di dalam negeri. Badan Meteorologi Nasional Amerika Serikat telah memperingatkan bahwa cuaca buruk kemungkinan masih akan berlanjut dalam beberapa hari ke depan. Badai salju besar diperkirakan akan datang dan dapat memperburuk kondisi yang sudah sulit, terutama bagi wilayah yang sudah mengalami pemadaman listrik dan kekurangan air bersih. Suhu yang terus menurun dapat membuat banjir beku semakin meluas, mengancam lebih banyak wilayah dan memperlambat proses evakuasi serta pemulihan. Para ahli iklim juga mengaitkan fenomena ini dengan perubahan iklim yang semakin ekstrim, yang menyebabkan cuaca tidak menentu dan bencana alam yang lebih sering terjadi. Los Angeles, dari kebakaran ke banjir dan longsor. Los Angeles yang baru saja pulih dari kebakaran hutan dahsyat di awal tahun, kini menghadapi ancaman baru. Hujan deras yang mengguyur selama beberapa hari terakhir menyebabkan banjir besar dan tanah longsor di daerah perbukitan yang sebelumnya terbakar habis. Salah satu jalan utama, Pacific Coast Highway, terpaksa ditutup karena tertimbun lumpur dan material longsor. Beberapa rumah mewah di daerah Pacific Palisades mengalami kerusakan berat akibat tanah longsor yang diperparah dengan es yang membeku di beberapa area. Kentucky, wilayah paling parah terdampak. Kentucky menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak dalam bencana ini. Banjir yang terjadi sejak 15 Februari 2025 telah merendam ribuan rumah dan menelan korban jiwa. Menurut laporan resmi, setidaknya 11 orang telah meninggal dunia akibat bencana ini, termasuk seorang anak kecil. Badai hebat juga menyebabkan lebih dari 15.000 rumah mengalami pemadaman listrik dan sekitar 17.000 orang mengalami kelangkaan air bersih.
Banyak warga yang terjebak di rumah mereka akibat es yang menutupi jalan, membuat evakuasi menjadi sangat sulit. Pemerintah negara bagian telah mengerahkan tim penyelamat dan mengeluarkan peringatan kepada warganya untuk tetap waspada menghadapi kondisi ekstrim yang masih berlangsung. It is glorious. They shot me up with saline to cure my dehydration. After 6 hours of rehearsal. Bencana ini diperkirakan akan menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Setelah sebelumnya kebakaran hutan di awal tahun 2025 menyebabkan kerugian hingga 150 miliar US dollar atau sekitar 2.427 triliun rupiah. Banjir dan banjir beku ini berpotensi menambah kerugian hingga angka yang sama atau bahkan lebih tinggi. I cannot speak. The truth is not necessary, but it's inevitable within the standings, within the them who shot the puck. The glory is. Fenomena banjir beku yang terjadi di Amerika Serikat menunjukkan betapa rentannya negara ini terhadap bencana alam yang ekstrim. Setelah menghadapi kebakaran hebat di awal tahun, kini banjir dan cuaca dingin ekstrim memperburuk kondisi negara tersebut. Dengan kerugian yang terus meningkat dan dampak sosial yang luas, pemerintah Amerika Serikat dihadapkan pada tantangan besar untuk mengatasi bencana ini. Masyarakat di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap waspada dan mengikuti arahan otoritas setempat guna menghindari resiko yang lebih besar. Bencana yang terjadi ini juga menjadi pengingat akan pentingnya mitigasi bencana dan kesiapsiagaan menghadapi perubahan iklim yang semakin ekstrem. Dunia kini menyoroti bagaimana Amerika Serikat menangani krisis ini, sekaligus menjadi pelajaran bagi negara lain dalam menghadapi tantangan serupa di masa depan. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.